pledoi, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931. Setelah itu Soekarno kembali ditangkap dan diasingkan ke Flores pada Agustus 1933, kemudian ke Bengkulu pada tahun 1938 hingga 1942 dan baru dibebaskan pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, Soekarno aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia sempat dibujuk untuk menyingkir ke Rengas Dengklok sebelum pada 17 Agustus 1945 beliau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bapak Koperasi sekaligus Wakil Presiden pertama Indonesia, beliau adalah Muhammad Hatta. Bersama Bung Karno, Muhammad Hatta atau yang biasa dikenal dengan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bandar Udara Internasional Jakarta, Bandar Udara Soekarno-Hatta, menggunakan namanya sebagai penghormatan terhadap jasa-jasanya. Selain diabadikan di Indonesia, nama Muhammad Hatta juga diabadikan di Belanda, yaitu sebagai nama jalan di sebuah kawasan perumahan dengan nama Muhammad Hattastraat. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar, populer sebagai Bung Hatta, lahir di Fort de Kock, sekarang Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. Beliau adalah seorang pejuang, gerilyawan, negarawan sekaligus ekonom Indonesia. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Muhammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafiah, kakaknya. Lalu pindah ke Els di Padang, kemudian melanjutkan ke Mulo sampai tahun 1917. Di Padang ia mengenal pedagang-pedagang yang masuk anggota serikat usaha dan juga aktif dalam Jong Sumatera Nembon sebagai bendahara. Pergerakan politik ia mulai sewaktu bersekolah di Belanda pada tahun 1921 sampai 1932 yang sekarang menjadi Universitas Erasmus Rotterdam. Selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indisvereniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dowes Dekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Pada 25 September 1927, Hatta ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikait-kaitkan dengan Semaun, terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI pada tahun 1926 sampai 1927. Muhammad Hatta sendiri dihukum 3 tahun penjara. Semua tuduhan tersebut ia tolak dalam pidatonya Indonesia Merdeka pada sidang kedua tanggal 22 Maret 1928. Pidato ini sampai ke Indonesia dengan cara penyelundupan. Setelah ditahan beberapa bulan, ia dibebaskan dari tuduhan karena tuduhan tidak bisa dibuktikan. Hatta kembali ke Indonesia namun ditangkap Belanda dan diasingkan ke Digul dan selanjutnya ke Banda Neira. Dalam pengasingannya, Hatta mengajar ekonomi dan sejarah serta beberapa kali menulis di koran. Hatta bebas pada saat kedatangan tentara Jepang ke Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, Hatta menanyakan keinginan Jepang datang ke Indonesia. Mayor Jenderal Harada menawarkan kerjasama dengan Hatta. Ia akan diberi jabatan penting. Hatta menolak dan memilih menjadi penasihat. Ia dijadikan penasihat dan diberi kantor di Pegangsaan Timur dan rumah di Jalan Diponegoro. Pekerjaan di sini memberi nasihat kepada Jepang atau memberi saran kepada pihak Jepang. Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan mereka, malah Hatta memanfaatkan itu untuk membela kepentingan rakyat.